Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel yang akan sering memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dimana di channel ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi berhubung banyak sekali pertanyaan dari teman-teman tentang penyakit was-was. Kemarin saya tidak sempat membuat lagi video bersama Bang Sahal karena ya beliau sibuk, ya saya juga sibuk. Setelah 6 bulan ini baru kita buat video yang part ketiga, dan kita akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, Assalamualaikum Bang Sahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan sekarang, Gina? Alhamdulillah sudah banyak perubahan ya. Ya, jadi malam ini saya sengaja datang ke rumah beliau untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, jadi berhubung banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, langsung saja saya ingin menanyakan, ya mudah-mudahan ini pertanyaan yang dari part 1 ya. Ya, ini pertanyaan yang dari part 1. Karena yang part 2 kemarin saya suruh beliau buat sebuah video untuk menjawab pertanyaan, karena maklum kita lagi sibuk kan. Saya lagi kerja, saya telepon beliau tolong buat video yang part 2 untuk menjawab pertanyaan semua. Tetapi kan video tersebut tidak mewakili semua. Jadi malam ini kita sudah merangkum beberapa pertanyaan yang memang betul-betul sangat berisi ya. Artinya sangat penting untuk dijawab. Ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Nurul Atika. Jika kita abaikan, ternyata ada yang salah dalam ibadah kita, macam mana? Berdosakah? Aku mau betulkan, mau ulang-ulang bacaan, malah lagi berat bagi aku. Lagi sulit, lagi rasa macam salah terus-terusan. Mungkin ini saudara kita dari Malaysia ya, membuat bahasanya. Kita tolong dijawab, Bang. Ya, baik, sebelum saya jawab pertanyaan ini, terlebih dulu ingin saya sampaikan, sebenarnya saya ingin video ini lebih fokusnya ke motivasi untuk sembuh. Ya, bukan menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Karena saya tahu persis bagaimana itu was-was. Karena satu pertanyaan ini selesai, satu masalah ini selesai, dia akan timbul masalah lain yang lebih banyak lagi. Berarti itu seperti kita bongkar mesin kalau di bengkel. Iya, nanti betul. Ketika kita sudah bongkar itu yang lain yang tidak rusak, jadi rusak, jadi harus kita ganti semua. Iya, betul. Sepertilah itu prinsipnya was-was. Sebenarnya saya ingin silakan teman-teman nanti cari channel kedua udah nanya. Pokoknya beliau ini Ustadz ini dari Malaysia. Beliau lebih fokus ke motivasi bagaimana cara sembuh untuk was-was, bukan bagaimana cara selesai dari masalah was-was satu persatunya itu. Ya nanti kita cari ustaznya, nanti kita taruh di deskripsi ya. Yang penting ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi pertanyaan saudari Atika tadi, bagaimana kalau kita tidak mengulang ibadah yang menurut kita itu salah, apakah kita berdosa? Sementara kalau kita terus mengulang-ulang, ya, kita akan lelah sehingga ibadah kita tidak khusyuk, dan terus mengulang-ulang sampai kita jenuh. Itu bagaimana solusinya? Kalau menurut saya, ya, jangankan orang yang was-was, orang yang tidak was-was saja itu yang syariat inginkan semampunya. Jangan kita paksakan sehingga keluar dari koridornya. Itu orang yang sehat, apalagi orang yang was-was. Orang yang was-was kalau kita turuti, ingin betul-betul bacaannya itu pas, justru dia was-wasnya akan semakin parah. Nah, di sini ada hukum keringanan. Ya. Di sini ada hukum keringanan karena dasar syariat itu dia mudah. Barang siapa yang memberat-beratkan, maka dia akan terkalahkan. Seperti itu. Jadi saran saya untuk saudari Atikah dan semua
yang menderita was-was yang serupa itu semampunya saja. Saya pernah, ini pengalaman saya pertama was-wasnya, kalau dalam sholat ini, was-wasnya takut makhrijal hurufnya tidak pas. Iya, bacaannya, hurufnya itu. Sehingga sering saya ulang-ulang. Kemudian saya takut pendek panjangnya itu. Ya, pendek panjangnya takut tidak pas, sehingga sering saya ulang-ulang. Tajwidnya. Ya, ini memang fokus ke ilmu tajwidnya. Sehingga karena terlalu memperhatikan, terlalu mendetil-detilkan, takut tidak sah, takut salah, takut dosa, akhirnya sampai nggak bisa lagi. Sama sekali nggak bisa saya ucapkan. Pas baca Al-Fatihah tadi. Sampai-sampai pas saya sholat itu, karena karena saya ingat tadi hukum keringanan tadi, saya berdiri aja. Allahu Akbar misalnya. Itu saya berdiri seukuran kadar Fatihah. Misalnya kita baca Fatihah berapa menit, 2 menit. Saya berdiri ukuran 2 menit. Habis itu Allahu Akbar, saya langsung rukuk. Pasti tidak dibaca sama sekali. Tidak dibaca karena memang sudah tidak bisa lagi. Mungkin dibaca dalam hati. Iya. Baca dalam hati sekadar ukuran bacaan Fatihah. Kalau misalnya baca dalam hati, apakah bisa dibacakan misalnya sesuai? Iya, kalau misalkan tidak bisa juga, saya diam aja. Baca dalam hati pun tidak bisa misalnya, saya diam aja. Berarti teman-teman cari yang lebih mudah. Kalau misalnya kita tidak bisa membaca dengan lisan dalam hati, kalau tidak bisa dalam hati ya isyarat aja, diam aja. Ya karena ibadah dasarnya memang meringankan ya. Kalau misalnya itu kita sakit ya Allah memberi keringanan. Orang sakit aja tidak bisa sholat lagi begitu ya bisa dalam hati. Ya, dalam hati aja. Nah itu tadi itu karena sudah kronik, saking kroniknya, makanya saya diam aja sekedar bacaan Al-Fatihah. Nah kalau misalkan teman-teman yang cuman was-wasnya sementara masih bisa membaca, ya baca semampunya saja. Jangan terlalu dipaksakan. Lihat orang-orang yang sehat, orang-orang yang normal bagaimana mereka sholat. Mereka sholat sebentar udah selesai. Ya, saya dulu berpedoman ke ustadz, ada salah satu ustadz di sini di kota kami di Melabu. Beliau termasuk idola saya, bisa dikatakan seperti itu. Saya lihat beliau sholat, masya Allah, terlihat khusyuk dan cepat sekali, ya, cepat selesainya. Tapi jangan terlalu cepat teman-teman, jangan nanti 1 menit sudah siap. Ya harus ada tumaninahnya juga, harus sesuai dengan prosedurnya. Nah itu kalau masalah bacaan, baca semampunya, ya, jangan dipaksakan, karena saya sudah mengalami apabila terlalu dipaksakan nanti sampai tidak bisa lagi membaca Al-Fatihah. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan saudara Atika mendengar video ini ya ada manfaatnya. Yang intinya dari beliau sampaikan tadi, Allah memberi keringanan buat kita yang sedang sakit. Yang penting kita mau melaksanakannya dan terus berusaha untuk yang terbaik. Ya, berusaha untuk bagus itu boleh, tapi jangan sampai karena kita takut tidak bisa melakukannya dengan benar, kita tidak jadi melakukannya, itu jangan sampai. Cuma semampunya saja. Ya, tetap terus jaga sholatnya ya. Dan semoga cepat sembuh. Ini ada pertanyaan lagi dari Elias United ya. Bukan Manchester United, Elias United. Salam sahabat semua, saya dari Patani, Thailand. Oh ini orang Jawa, ini sahabat dari Thailand ya. Sekarang saya was-was yang perkara ini sangat berat bagi saya. Kadangkala hati merasa mati lebih baik dari hidup. Wah, parah. Tolong jelas macam mana caranya nak mengubah was-was ini. Saya kurang paham bahasa Indonesia ya, mudah-mudahan paham ya. Coba jelaskan. Ya baik, ini sepertinya saudara Elias ini, beliau domisilinya di Malaysia ya. Ya ini dari Patani Malaysia, Patani Thailand. Cuman bisa bahasa Malaysia sepertinya. Ya. Jadi memang orang yang was-was itu kerap kali mereka berputus asa. Ya, saya dulu pernah waktu di pesantren memang sudah parah. Itu saya kan di tingkat 2. Nah,
di bilik yang jerangkang yang tingkat 2. Saya lihat ke bawah, saya lompat apa enggak? Saya lompat apa enggak? Kalau lompat mati enggak? Berarti ada rencana mau bunuh diri. Ada, karena memang enggak terlalu tinggi, jadi saya batalkan niatnya. Memang kalau kita berputus asa, itulah tujuan dari setan. Apa tujuan setan menggoda kita? Yang pertama, supaya kita berputus asa dari rahmat Allah, sehingga kita semakin hari semakin jauh, sehingga kita akan terjerumus kepada jurang kekufuran, dan tidak tertutup kemungkinan kita akan murtad. Ya. Karena setan itu menggoda kita sangat halus. Ya, seperti misalnya mereka kalau nggak mampu dari depan, dari samping kanan, nggak mampu dari samping kanan, dari kiri, nggak mampu dari kiri, dari belakang. Begitulah trik setan, perangkap setan. Kalau kita salah-salah, kita tidak pandai, tidak bijak dalam menanggapi, maka ini sangat fatal. Ya. Memang banyak sekali saya lihat komentar di sini, baik di WA ataupun di komentar di YouTube ini, rasanya lebih baik mati, kata mereka. Jangan. Jangan bunuh diri. Jangan berputus asa, itu kunci yang pertama. Selalu berdoa, yakin Allah akan menyembuhkan. Allah tidak menguji seorang hamba, ya. Jikalau hamba itu mau bersabar, maka Allah akan memberi inna ma'al usri yusra. Bersama kesukaran itu ada kemudahan. Ya. Allah berikan ujian, suatu saat Allah akan angkat derajat kita menjadi lebih baik. Jangan berputus asa, terus berdoa dan berikhtiar agar cepat sembuh. Ruqyah, ya. Teman-teman harus percaya ruqyah. Karena ruqyah itu ayat Al-Qur'an yang asyifa, penyembuh. Kita wajib percaya, kita wajib yakin dan bersungguh-sungguh. Teman-teman, kalau yang berdomisili di wilayah Aceh, bisa nanti alamatnya di sini. Ya, beliau tempat saya ruqyah. Beliau punya pesantren dan lulusan alumni dari pesantren, bukan dukun ya. Beliau bukan dukun. Jadi nanti sembari teman-teman ruqyah bisa konsultasi, tanyakan masalahnya seperti apa. Saya dulu selain ruqyah juga konsultasi sama beliau. Nah, di situ saya mulai merasakan ada kekuatan untuk melawan was-was ini. Ya, untuk teman-teman yang berdomisili di Aceh, ya, khususnya Aceh Barat. Aceh Barat. Aceh Barat ataupun yang lebih dekat di Banda Aceh, mungkin bisa juga dari negara ataupun di Aceh lah. Nanti tolong dicatat yang di bawah ini nama Facebook beliau ini. Ya, tolong dicatat. Kalau nomornya mungkin privasi ya. Dan buat Elias United ya, yang dari Patani Thailand, itulah jawabannya. Ya, jangan berputus asa, jangan bunuh diri, jangan. Itu bukan menyelesaikan masalah, malah menambahkan masalah, ya. Karena kalau kita mati, masalahnya akan selesai, tetapi justru timbul masalah baru, kan? Nah, ya masih untuk kita bisa hidup dan kita bisa beribadah, ya. Walaupun ada halangan, itu rintangan, itu biasa. Yang penting kita terus berusaha. Oke. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Oke. Ini dari Nur Jamanti. Ya. Saya juga penderita was-was udah bertahan tahun nyampe bertahun-tahun. Ya, mungkin bertahun-tahun ya. Terus udah bertahan tahun. Udah bertahun-tahun nyampe saya nggak bisa nikah karena sering dihantui perasaan was-was. Ini dia. Takut murtad dan selalu mengulang-ulang syahadat. Saya sering dihantui hal-hal yang mengakibatkan kekufuran atau murtad. Saya takut mengucapkan hal kufur atau murtad. Saya takut terucap kalimat kekufuran itu. Saya mau tanya, kalau terucap kalimat kekufuran apa yang menyebabkan murtad? Padahal hati dan perasaan kita menolak dan gak terima dengan ucapan itu. Mohon jawabannya, Pak Ustadz. Baik teman-teman semua, tentunya teman-teman semua pada heran kenapa background di belakang sudah beda. Karena tadi keadaan kamera mati, lowbat ya. Jadi sekarang kita pindah ruangan karena ini dekat dengan charger ya. Kita sambil terus ngecas, kita langsung ambil gambarnya. Jadi berhubung tadi pertanyaan dari saudara Nur Jamanti belum terjawab, ya sekarang kita persilahkan pada Bang Saha untuk menjawab. Ya.
Ini yang takut nikah tadi ya. Ya, yang Syahadat berulang-ulang kan. ya kemudian takut murtad kan. Iya, intinya ini was-was akidah. Jadi beliau merasa selalu ucapannya itu salah. Merasa apa yang terlintas di pikirannya itu bisa membuatnya murtad. Intinya masalah murtad ini, sehingga syahadat berulang-ulang. Jadi kalau menurut saya, kenapa saya bisa sembuh dari ini yang was-was akidah? Kalau ini yang kronik ini, kalau menurut saya yang paling berat yang ini ya, yang paling berat yang ini. Kalau saya itu ketika merasa salah ucap ataupun merasa ada lintasan, seperti misalnya kita gimana ya, misalnya ragu, seperti ragu tentang keberadaan Allah, seperti ini ya, sebenarnya bukan, kita nggak seperti itu, ini hanya seperti saja. Nah, itu jurus yang paling jitu buat sembuh daripada was-was yang jenis ini, jangan syahadat. Otomatis kalau kita nggak syahadat lagi itu, kita akan terbebas dari perasaan merasa murtad. Oke. Ya kan? Nah, kalau terus-terusan kita syahadat, bentar lagi datang lagi was-was lagi yang sama, syahadat lagi, hingga kita melakukan syahadat secara berulang-ulang ya. 24 jam kita habiskan buat syahadat, sementara kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat kita tinggalkan. Ini saya yang paling parah ini, sampai down saya 8 bulan. Itu down, memang tidak lagi keluar rumah. Kalau saya sendiri sudah mengatakan saya sudah gila. Tergantung penilaian orang bagaimana, apakah saya sudah gila atau belum. Kalau saya sendiri, penilaian saya seperti itu. Berarti sudah merasa gila. Iya, sekat antara gila dengan tidak gila setipis kulit bawang. Itu down 8 bulan. Yang tidak keluar rumah dan kerjaannya syahadat dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Jam 4 pagi saya terbangun syahadat lagi. Jam 4 pagi. Bahkan ada yang tidak tidur. Itu dihabiskan untuk syahadat semua. Iya. Memang aneh. Jadi masalah sembahyang 5 waktu itu belum apa? Sudah. Itu sudah duluan sholat. Masalah ibadah sudah terlebih dahulu. Pertama masalah najis, kemudian masalah bersuci, dan masalah ibadah. Yang terakhir ini akidah, yang parah itu. Nah, kemudian saya berkonsultasi ke ustadz yang ini, yang ruqyah. Ya. Saya konsultasi, bagaimana nih ustadz kalau misalkan ini saya betul-betul butuh jawaban. Kalau misalkan ustadz yang jawab, saya rasa saya bisa tenang, karena ustadz pasti menjawabnya berdasarkan ilmu. Saya tanya, apakah kalau misalkan iya betul saya murtad, kemudian saya tidak bisa untuk syahadat, apakah saya dimaafkan? Ataupun begini, selalu timbul perasaan murtad, apakah saya harus syahadat? Jawabnya tidak. Selalu timbul perasaan murtad, itu bukan murtad. Jangan syahadat dengan tidak syahadat, maka dia akan sembuh. Kalau iya, misalnya iya betul-betul saya murtad, gimana Ustaz? Kan kita orang waswas itu butuh sesuatu yang meyakinkan, ya kan? Karena kita suka ragu-ragu, butuh sesuatu yang meyakinkan. Makanya teman-teman kalau bertanya itu bertanya ke Ustaz. Bertanya ke Ustaz yang menurut kita ilmunya kredibel, yang ilmunya kredibel, dapat kita percaya, bisa buat kita yakin, ke situ kita harus bertanya. Makanya jangan suka cari jawaban di internet ini. Ya, buat teman-teman yang mengalami was-was, kalau kita mencari jawaban di internet, ya, otomatis bukannya sembuh, malah tambah parah. Menjadi solusi, malah menjadi masalah. Iya, karena begini. Saya tidak pernah mengalami was-was, tapi ini menurut pengalaman beliau. Iya, karena ketika kita searching di internet itu informasinya simpang siur, karena beda-beda pendapat. Sementara informasi yang kita serap itu informasi yang negatifnya. Sementara yang masuk ke alam bawah sadar orang yang was-was ini informasi yang negatif. Mereka mengumpulkan semua informasi yang negatif hingga suatu saat bisa meledak. Dan was-wasnya bisa tambah parah. Seperti bom waktu. Iya. Nah, jadi itu solusi sembuh saya. Setelah mendengar nasihat dari Ustadz ini, saya tidak pernah lagi syahadat sekalipun, meskipun was-was itu sangat kuat. Seolah-olah iya kita memang sudah murtad.
Sekuat apapun perasaan murtad itu tetap jangan syahadat. Dengan kita tidak menghiraukan, ya, tidak mungkin setan itu akan betah. Yakin itu. Tidak mungkin setan itu akan betah. Ya, oke, buat Nur Jamanti ya. Dari penjelasan Bang Sahal tadi mungkin kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa ketika kita takut murtad, kita ingin syahadat, tapi syahadat kita tidak bisa kita lakukan, itu dari setan ya. Dari setan. Dari setan yang ingin menggoda kita. Makanya kalau kita sedang takut murtad, kita mau syahadat tidak bisa syahadat, jangan dilakukan lagi. Lebih baik tinggalkan dan kerjakan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Iya, kita harus aktif, harus produktif supaya pikiran kita bisa rileks, sehingga pikiran-pikiran yang jernih yang lebih baik itu bisa muncul gitu. Karena otak kita kan apa yang dominan kita lakukan, itu yang terekam, itu yang masuk ke alam bawah sadar kita. Begitu jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang lain ya. Karena masih banyak pertanyaan dari teman-teman, takutnya tidak bisa terjawab semua nanti ya kalau kita panjangkan durasinya dalam menjawab. Ini dari Dilion King. Ini Dilion King ya, bukan The Scorpion King. Raja Singa. Salam dari Malaysia. Saya juga was-was dalam hal najis. Saya basuh atau cuci satu rumah karena najis. Nah, ini dari saudara kita dari Malaysia. Makanya itu bagaimana? Iya, ini juga sangat menguras tenaga kita, selain pikiran juga sangat menguras tenaga. Karena saya dulu juga seperti itu ketika ada tai cecak. Satu tai cecak di sudut rumah misalnya. Itu ya saya basuh seluruh rumah. Karena pas kita basuh di itu kotorannya, takut airnya menyebar kemana-mana. Kan prinsipnya seperti itu kalau orang was-was. Itu saya harus menyiram seluruh rumah dan airnya harus mengalir. Harus dari selang. Adapun embernya harus ember yang besar. Itu sangat menguras tenaga dan sampai berat badan saya turun saat itu. Jadi mungkin yang beliau lakukan ini, kalau misalnya beliau menemukan tikus di lumbung padi, mungkin bukan tikusnya yang beliau bunuh, tapi lumbung padinya yang beliau bakar. Betul. Iya, betul sekali. Karena waktu itu sampai kaki saya ini terkelupas, saking seringnya main air sampai terkelupas. Kemudian sampai segitunya. Iya. Dan saya tidak ikut pengajian 3 bulan gara-gara was-was najis ini. Tidak pesantren. Jadi saya sembuh masalah najis ini. Yang pertama, tetap saja tidak menghiraukan, tidak berlebihan, karena kita harus tahu prinsip agama itu mudah. Ketika kita memberatkan, maka kita akan terkalahkan dan setan akan menguasai. Jadi ketika saya menemukan pendapat jadi ketika saya menemukan pendapat Imam Al-Ghazali, masalah air ini sudah saya sebutkan di part 2-nya. Jadi ini kuncinya sebenarnya pada masalah air ini. Kalau masalah najis itu masalah air. Kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i memang agak repot ya. Karena air yang sedikit apabila kejatuhan najis, berubah tidak berubah tetap dihukumi najis. Ya kan? Ini agak ini. Kalau kita ambil pendapat Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali ini masih dalam mazhab Imam Syafi'i, cuman beliau mentarjihkan. Juga disertakan diikutkan dengan dalil-dalil yang sahih. Tidak sembarangan berfatwa dalam masalah agama ini. Jadi semenjak saya berpegang kepada pendapat Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwasanya air yang sedikit, yang kurang dari 2 kullah, misalnya air 1 gelas ataupun 1 ember, ketika kejatuhan najis tetap dihukumi suci selama tidak merubah 3 indikatornya. Pertama sifatnya, yang pertama rasanya, baunya dan warnanya. Ada tai cecak di sana misalnya, kita siram, cukup di situ aja. Selama tidak merubah air itu sudah suci. Nah, kalau pokok masalah ini sudah selesai, masalah najis yang lain akan kelar. Jadi pendapat Imam Syafi'i. Imam Ghazali beliau masih dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini bisa dibuka di kitab Ihya Ulumuddin halaman 122 kalau nggak salah, saya cetakan Toha Putra Semarang kalau nggak salah. Silakan dicek nanti. 122 atau 129.
Yang masalah bab taharah yang pertama. Itu. Ya. Oke, nah, baik, ini buat The Lion King ya. Disilakan buka atau kitab ilmu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari LPM Aquarina. Bukan Aquarina. Aquarina. LPM Aquarina. Apa tuh LPM? Atau mungkin lembaga pemasyarakatan masyarakat. Saya juga pernah mengalami waktu SD, saya selalu ketakutan sendiri. Di pikiran saya selalu menyuruh saya pegang benda-benda yang aneh. Bahkan pernah ketika kucingku mati, aku selalu tabur bunga hari Rabu dan Jumat. Nah, ini dalam pikiran kalau tidak nanti aku akan kenapa. Wah, ini bisa syirik ini ya. Iya, ini tergolong dalam tatayur ataupun tiarah, teman-teman. Udah habis pertanyaannya? Udah habis. Nah, ini termasuk dalam tiarah, was-was masalah tiarah. Kita mempercayakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kita ditakut-takuti setan dengan sesuatu yang tidak ada. Dan ini sangat, Nabi sudah mengingatkan dalam hadisnya, tiarah itu syirik. Sampai 3 kali Nabi mengulang. Dan semua orang pernah merasakan. Saya pun pernah. Misalnya kejatuhan cecak. Aduh, malang ini, sial ini saya. Adapun saat kita di dalam perjalanan ada biawak lewat. Aduh, malang ini, sial ini saya, harus balik. Nah, itu tiarah namanya. Merasa sial dengan sesuatu, dan ketika diwaswaskan seperti ini kita akan melakukan sesuatu yang di luar koridor agama. Kalau waktu kita lewat waktu kita mau jalan yang lewatnya itu buaya ya, mungkin benar-benar sial karena diterkam. Iya, ini biawak, itu tiarah. Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang saat itu kepercayaan orang Arab ada suatu penyakit yang menular karena sesuatu, misalnya ada penyakit yang menular, kepercayaan orang Arab, dan ada hammah dan ada safar, kepercayaan bulan safar itu sial, dan ada tiarah. Dan ketika Nabi diutus, Nabi membatalkan tiarah ini karena tiarah termasuk dalam perbuatan syirik ya. Walaupun ini bukan syirik besar yang tidak bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi dia termasuk dalam syirik yang kecil. Oke, buat LPM Aquarina ya. Oh iya, solusinya belum ini. Yang ini. Belum kan? Jadi solusinya kita harus tawakal. Ya, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Semua orang pernah merasakan tiarah ini, kata Nabi, dan yang dapat menghilangkannya adalah tawakal kepada Allah. Arti tawakal apa? Berserah diri kepada Allah tentang sesuatu apapun yang akan terjadi, kita harus berserah diri kepada Allah. Ya, mati kucing akan ada kesialan, kita harus tabur bunga dan sebagainya. Itu tidak diajarkan oleh Nabi. Kita tinggalkan ini, kita tawakal, was-was tentang ini, insya Allah akan hilang. Seperti itu. Oke, buat LPM Aquarina ya. Tadi sudah dijelaskan dengan gamblang sama Bang Sahal. Ya, ini sangat berbahaya sekali, ini syirik. Bahkan ini mungkin yang mengalami hal seperti ini nggak cuma orang yang was-was ya. Iya. Orang normal pun bisa. Orang normal banyak ini. Orang bahkan mempercayainya. Iya. Nah, itu yang paling berbahaya. Ya, kemudian ini itulah solusinya. Berarti tawakal kepada Allah. Tinggalkan yang seperti ini ya. Tidak ada. Karena yang dibolehkan oleh Nabi itu tafaul. Kalau tiarah itu mempercayakan sesuatu, ketika mendengar ataupun melihat sesuatu merasa akan terjadi kesialan. Kalau tafaul, ketika melihat ataupun mendengar sesuatu, kita berharap sesuatu itu akan menjadi baik. Misalnya seperti ini, kita lagi ada masalah. Seperti mimpi misalnya. Bukan. Kalau itu itu tafsir mimpi ya. Misalnya seperti ini, kita lagi ada masalah berdua ya, yang sulit untuk diselesaikan. Kemudian datang seseorang yang namanya Sahlun ataupun Sahal. Kan artinya mudah, Sahal ya. Wah, Masya Allah, udah datang Sahal ini. Mudah-mudahan urusan kita mudah, dimudahkan oleh Allah. Itu boleh. Itu namanya tafaul dengan sesuatu yang baik. Ya, itu Nabi menyukai tafaul dan benci kepada tiarah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ugi Prata. Kak, tolong jawabnya secepatnya. Wow, tak bisa secepatnya ya, harus pelan-pelan. Seperti yang sudah kakak ucapkan tadi di video,
katanya klimaksnya bakal ragu terhadap Allah. Iya. Sekarang aku gitu, gimana caranya Kak biar sembuh dan gak ragu lagi ke Allah? Soalnya ini sangat berat bagi saya. Ya jelas ya. Iya. Jadi sebenarnya perasaan seperti ragu itu hanya perasaan saja, tidak real itu. Saya sudah membuktikan ketika saya tidak menghiraukan, tidak syahadat, tidak lagi memperhatikan bisikan-bisikan itu, baru terlihat jelas bahwasanya semua yang pernah terjadi itu enggak real. Cuma karena perasaan takut kita seolah-olah itu real. Nah, kalau kita menuruti perasaan yang sebenarnya enggak ada ini, dia akan terus berkembang sehingga benar-benar akan terjadi seperti yang ditakutkan. Kenapa saya katakan benar-benar akan terjadi seperti yang ditakutkan? Karena kita akan terus ragu terhadap sesuatu yang lain. Ya. Ketika ragu terhadap sesuatu yang lain, kita akan mencari dalil, kenapa seperti ini? Ketika kita mencari dalil, bisa saja kita terjerumus kepada yang salah, dalil yang salah. Yang tidak sanggup kita telaah sendiri, sehingga benar-benar keraguan itu akan terwujud dan benar-benar akan bikin murtad. Hati-hati, hati-hati teman-teman. Jadi Solusinya kalau yang seperti ini ya tinggalkan. Saya sering menyampaikan was-was ini tidak ada solusi selain daripada solusi dari Nabi. Apa solusi daripada Nabi? Tinggalkan. Berlindung kepada Allah, amantu billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita ta'awud, berlindung kepada Allah, tinggalkan. Nabi nggak pernah katakan syahadat ulang, enggak. Tinggalkan, kata Nabi. Itu solusi dari Nabi. Barang siapa yang tidak mau berpegang kepada obat yang sudah diberikan oleh Nabi ini, kita harus berpegang kemana lagi coba? Apa harus mencari Nabi lain supaya sembuh? Kan enggak. Oh, jangan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk saudara Ugi Praka, solusi yang terbaik itu adalah tinggalkan. Cuma untuk saudara Ugi Praka mungkin pada jenis was-was yang lain, akidah, mau najis, mau apa itu, ya solusinya adalah tinggalkan. Nah, itu solusi terakhir tuh. Solusi dari Nabi dan yang terbaik dari Nabi ini. Kalau yang dari Nabi saja ini kita tidak bisa menerapkan, sungguh tidak akan ada lagi kebaikan selainnya. Karena ini adalah solusi yang terbaik. Nah, kalau bukan Nabi yang kita ikuti, siapa lagi ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Masih banyak ini ya, kalau kita baca semua banyak ya. Ya, ini kita mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya, ini kita jawab satu pertanyaan lagi ya. Berhubung ini sudah ini sudah 1:30 loh teman-teman. Sudah jam 1:30. Ini kita bela-belain supaya teman-teman dapat sembuh juga seperti kita. Ini ada dari boxer macannya Saujun. Wow, ngeri ya, boxer. Itu tidak buat kolor. Boxer macannya Saujun. Silau. Nah, ini pertanyaannya baru 1 minggu yang lalu. Bang, kalau nggak sengaja keucap gimana? Di luar kendali. Nah, ya ini yang paling menyiksa juga ini menurut saya. Kita pas mau ngomong ini kayak ceplos ya. Sebenarnya nggak cuma ceplos, cuman perasaan kita aja. Pas mau ngomong, kita mikir dulu ini kalau saya ucapkan ini murtad apa enggak. Akhirnya keceplosan ya. Sebenarnya ceplosan, keucap, wah murtad. Akhirnya takut syahadat. Dan ini terus kita perhatikan setiap kali kita mau bicara. Ini sangat sulit ini. Nah, saya pernah pas mau bicara itu berhenti sejenak. Orang nunggu saya bicara. Sebenarnya orang nunggu saya mau ngomong apa, saya diam karena takut perkataan tadi fatal gitu. Ini sangat sulit ini. Ya, pernah saya ngomong sama beliau. Nah, waktu itu beliau lagi cerita, terus beliau diam. Saya nunggu, ternyata beliau tidur. Enggak, ini bukan ini hanya apa? Candaan teman-teman ya. Oke, itu untuk boxer macannya Saujun ya. Ya, solusinya ini solusinya belum ada ya. Jadi solusinya ini nggak apa-apa, kita ngomong aja, nggak perlu kita mikir dulu. Kalau kecuali memang perkataan kita itu fatal, misal
Allah dua, kita mau ngomong Allah dua itu nggak perlu mikir, udah tahu itu bisa bikin murtad. Kalau ngomong-ngomong biasa, perkataan biasa, untuk apa mikir? Jadi buat boxer macamnya Sojonya, solusinya itu ya ini sebenarnya sangat mudah ya, mungkin bagi saya sangat mudah, mungkin bagi Anda berat ya. Ya yang penting jangan ngomong yang bikin murtad aja, itu jangan bilang Allah dua, itu aja. Itu aja yang penting, tinggalkan jangan terlalu dipikirkan. Oke, sekian dulu pertanyaan yang dapat kita jawab ya. Sebenarnya kita ingin menjawab semua pertanyaan dari teman-teman, tapi mudah-mudahan ini yang beberapa ini dapat mewakili yang lain, dan kita juga tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan yang lain, teman-teman yang lain untuk malam ini. Mungkin kalau kita sempat, kita akan menjawab di video selanjutnya ya. Buat teman-teman yang tidak terjawab pertanyaannya, ataupun yang pertanyaannya sudah dijawab tapi tidak bisa dipahami ataupun tidak memberi solusi, kami mohon maaf, itulah kekurangan kami. Yang penting tetap di channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share videonya ke media sosial, karena ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, mungkin kedepannya kita akan terus continue buat update ini ya, tentang masalah was-was ini. Mungkin akan lebih ke motivasi bagaimana cara sembuh, bukan menjawab pertanyaan permasalahannya ya. Dan juga ini mungkin untuk kedepannya kita akan upload di channel beliau, ini Teguh Haris Channel, karena beliau yang editnya, biar sekalian beliau upload juga. Ini di subscribe juga ya, biar nggak ketinggalan videonya. Oke, sampai segitu teman-teman, kita undur diri. Ya, semoga kita semua diberikan kesembuhan, kesehatan, ya, keberkahan hidupnya, dan bisa menjalankan lagi ibadah seperti biasanya, seperti ketika kita masih normal dulu. Ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya kembali normal. New normal. Masuk PSBB ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.